وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para saudara sekalian dan saudari, akhwat, ikhwan, rahimahumullah, surat Al-Baqarah sampai 110 insyaallah ta'ala yang akan kita hadirkan tafsirnya di majelis kali ini. Setelahnya kemudian nanti sesi kedua kita akan lanjutkan dengan kajian hadis-hadis dari Sunan An-Nasa'i berkaitan dengan hukum fiqih taharah dengan tema lebih dekat ke masalah farqul mani dan sekitarnya, insyaallah nanti kita akan bahas. Kita mulai dari tafsir Ibnu Katsir dan akan Anda bacakan terlebih dahulu ayat yang akan kita bahas 109 sampai 110 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Makna dari ayat ini yaitu wadda katsirun min ahlil kitab, sebagian besar ahli kitab menginginkan law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, mereka menginginkan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah tadinya beriman. Jadi pengen kita ini menjadi seperti mereka, ya. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa, kata Allah azza wa jalla surat An-Nisa. Mereka itu menginginkan agar kalian itu kufur sebagaimana mereka itu kufur, sehingga kalian itu sama, satu derajat sama mereka. Itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir dari kalangan jin maupun manusia. Kenapa mereka menginginkan gitu? Hasadam min indi anfusihim, karena dengki yang timbul pada diri mereka sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Ini memang tentang ahli kitab, jemaah. Tetapi kalau kita ngelihat ke lembaran kenyataan, kadang kita menemukan mental-mental mirip dengan ini. Enggak harus ahli kitab, sesama muslim gitu loh. Ya. Mental hasad. Padahal udah jelas terang gitu loh kebenaran yang Allah berikan pada kita misalnya. Nanti kita bahas insyaallah. Fa'fu wasfahu. Nah, apa sih solusinya kalau kita menghadapi orang seperti ini gitu? Orang yang dengki banget sama kita. Padahal dia tahu kita yang benar. Dia tahu kita yang punya hak. Tapi dia tuh pengen kita itu terjerumus atau tergelincir atau sama seperti mereka levelnya.
karena hasadnya mereka. Maka manhaj dan sikapnya adalah fa'fu wasfahu. Maka maafkanlah, wasfahu, biarkanlah mereka. Hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan urusannya, perintahnya. Jadi bertarabus, kita menunggu gitu loh. Maafkan, nggak usah banyak dipikirkan tingkah mereka, jangan direspon dengan yang semisal dengan tingkah mereka, karena itu akan membuat mereka semakin meledak dan semakin berbuat dosa yang tentu takutnya kita malah akan ditanya oleh Allah, karena kita akan menjadi penyebab mereka bertambah kalap. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan tunaikanlah oleh kalian, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan apa-apa yang kalian usahakan dari kebaikan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Subhanallah, ini kalimat dari Rabb kita Azza wa Jalla yang merupakan manhaj kehidupan yang sahih, yang benar. Karena dalam kehidupan kita, kita akan melihat dan merasakan varian dan heterogen manusia dari segi sifat, karakter, tingkah laku, dan sikap. Ya. Yang mana belum tentu cocok dan sesuai dengan keinginan kita, atau belum tentu cocok dengan kebenaran yang hakiki. Nah, kita bagaimana sikapnya gitu loh, sebagai seorang mukmin yang memiliki Al-Quran dan As-Sunnah. Ini berkaitan juga dengan masalah sosial, masalah kekeluargaan. Ini kan banyak terjadi, ya, perceraian, kemudian persengketaan, permusuhan, padahal tetanggaan, bahkan saudaraan. Hanya karena apa? Hasad. Hasad. Tapi solusinya hasad itu jangan dibalik dengan hasud. Kalau hasad direspon dengan hasud, maka itu yang diinginkan syaitan gitu loh. Sehingga terjadi tasyajur, takhasum, ya, bertengkar terus menerus, yang ujung-ujungnya dosa itu makin masif, ya. Baik, kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah tabaraka wa taala mengingatkan hamba-hambanya yang beriman agar tidak menempuh jalan orang-orang kafir dari ahli kitab. Jangan tempuh jalan mereka, jangan tempuh trek mereka dari keburukan. Allah Ta'ala juga memberitahu mereka memberitahu kita nih kaum muslimin tentang permusuhan orang-orang kafir terhadap kaum mukminin, baik permusuhan secara batiniyah ataupun secara lahiriah. Jadi permusuhan orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang hasad, itu permusuhan bukan hanya yang tampak saja, yang tidak tampak di batin mereka ada permusuhan itu. Bahkan akar dari permusuhan kan dari batin dulu. Seseorang tidak akan memusuhi secara zahir, melainkan dari batinnya sudah termaktub di hatinya catatan permusuhan itu. Ya. Dari permusuhan zahir dan batin itu dari orang hasad, ya, atau dari orang-orang kafir yang ingin menjerumuskan kita agar kita sama seperti mereka, dan berbagai kedengkian yang menyelimuti mereka terhadap orang-orang beriman, karena mereka mengetahui kelebihan yang dimiliki orang-orang beriman dan nabi orang-orang beriman. Ini ada faedah. Tidak akan ada kedengkian, tidak akan ada hasad kecuali karena mengetahui kebenaran dan kebaikan lawan. Gitu Pak? Gitu. Nggak mungkin kita itu iri pada pihak yang kita nggak tahu kebaikannya apa. Betul nggak? Kalau kita tahu dia tuh kaya, kita iri padanya. Ya karena apa? Karena dia kaya. Ya. Mungkin gak kita iri misalnya pada udah miskin gak sholat lagi, kita iri pada dia. Ngapa? Apa yang diirikan gitu loh. Kecuali kalau dia miskin tapi tetap tenang, tapi istiqamah sholat, itu kita irinya bukan di miskinnya kan, tapi dia apa? Tetap tenang, istiqamahnya dia. Padahal diuji gitu loh.
Jadi hasad itu tidak akan muncul kecuali dari orang yang mengakui di hatinya akan kebaikan atau kelebihan atau kebenaran lawan hasadnya. Ya begitu. Nah, maka kalau misalnya ada orang iri sama Anda, justru Anda bersyukur karena ternyata Anda diakui sebenarnya. Gitu. Ya. Bahkan ada sebagian orang iri pada bapak-bapak yang istiqomah ke masjid, jenggotan, iri. Sampai dijelek-jelekin itu. Karena irinya, sebenarnya dalam hatinya itu pengen seperti bapak-bapak yang suka ke masjid ini. Tetapi karena irinya kemudian memberikan saywar atau kemudian desas-desus. Munafik tuh pakai baju koko doang, padahal munafik tuh kata mereka. Karena iri. Sebenarnya dia pengen seperti orang-orang itu. Cuman susah menggapainya karena keras hati juga. Ya. Selain itu Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berlapang dada dan memberi maaf. Ternyata lawan dari hasutan yang sahih adalah perlawanan yang sahih terhadap hasutan adalah berlapang dada dan memberi maaf. Ini yang manhaj yang benar jemaah. Jangan melawan hasutan dan melawan hasad itu dengan perlawanan serupa dari hasutan dan hasad. Iya, ini yang diinginkan oleh syaitan. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Dan ini bukan sikap yang dewasa, bukan sikap berislam dengan benar. Ya, jadi Allah perintahkan hamba-hamba yang beriman untuk insaf, tasaffuh, dan juga al-afu, meminta maaf, memberi maaf. Sampai tiba saatnya Allah Ta'ala mendatangkan pertolongan dan kemenangan itu bagi orang beriman tuh. Kata Nabi SAW, "Wa ma zadallahu bi'afwin illa izzah." Allah tidak akan menambahkan terhadap suatu pemaafan kecuali izzah. Izz yaitu keperkasaan, kekuatan, bantuan dari Allah. Ya. Sebaliknya berarti pemahaman terbaliknya apa? Tidaklah Allah tambahkan untuk suatu dendam kecuali bukan izzah yang didapat, tetapi dzul maskanah, yaitu kerendahan. Jangan pernah kita kira bahwasanya intiqam, bughd dan dendam itu memperkasakan orang. La. Dendam itu melemahkan manusia sebenarnya. Karena pendendam itu nggak berhenti hatinya untuk mengorek dan memikirkan orang yang dia dendami. Sampai kapan saya bisa menuntaskan ini? Itu sakit hatinya. Salatnya nggak khusyuk. Capek. Dan rasa letih itu melemahkan. Melemahkan hati dan fisik. Jangan kira orang dendam itu akan baik-baik saja. Not fine. Hatta walaupun sampai dendamnya tertuntaskan, sebenarnya dia nggak jadi baik-baik saja. Enggak. Karena dendam itu penyakit yang tidak akan berhenti sampai taubat, dapat hidayah. Nggak bakal berhenti. Bohong kalau misalnya, pokoknya saya harus tuntaskan dendam saya. Akhirnya dituntaskan tuh. Terjadi misalnya sampai lawan pihaknya diperkarakan, dipenjara, atau pokoknya sampai apa yang dia inginkan. Apakah setelah dipenjara? Apakah setelah dihukum akan hilang di hatinya? Enggak. Tetap akan sakit. Makanya orang yang intiqam, muntaqim, dendam, itu obatnya cuma taubat dari dendamnya itu. Dan dia nggak bisa taubat kecuali dapat hidayah. Masalahnya sekarang banyak orang yang mendendam, sudah Allah Ta'ala kirimkan hidayah, menolak. Sampai dia tuntaskan dendamnya. Dan itu pun setelah tertuntaskan, belum sembuh. Maka kesian orang yang dendam, kalau kita lihat ada orang dendam sama kita, justru kita yang kesian sama dia. Sebenarnya begitu. Bukan dia yang kesian sama kita yang kesian sama dia. Karena dia letih menjadi fans berat kita, jemaah. Pendendam itu fans berat. Tapi dengan segi negatif. Ya, begitu jemaah. Ya. Muslim itu enggak pendendam. Muslim itu pemaaf. Kalaupun misalnya masih sakit hati,
dan dia khawatir dia akan dendam, dia khawatir dirinya akan membalas dengan keburukan dan belum bisa memaafkan, maka serahkan perkara pada Allah, sabar, lapang dada, dan serahkan kepada Allah keputusan pembalasan. Jangan dendam pokoknya. Jangan dendam. Capek dendam itu Allah. Bikin kurus. Ya, bikin hipertensi naik. Bikin tensi tinggi. Kepikiran keinget dia, kesel sendiri gitu loh. Gitu kan? Kan gak enak Pak kayak gitu. Ya, makan gak enak. Ya kan? Dendam itu kadang-kadang lebih gak enak daripada sakit gigi. Karena kata Maggie Z lagi. Daripada sakit hati mendingan sakit gigi. Dan dendam itu sakit hati. Bukankah dendam itu penyakit hati? Subhanallah, dalil yang buruk ya. Masa dalilnya malah dangdutan. Tapi memang benar bagi banyak orang, kenyataannya sakit hati itu lebih sakit daripada sakit gigi. Tapi pas dia sakit gigi, hatinya sakit. Jadi intinya ini orang penyakitan. Ya. Taib. Kemudian solusi berikutnya tuh dari Allah. Juga Allah menyuruh mereka mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Ajaib bagi banyak orang. Kalau lagi kita kesel sama orang atau dikeselin sama orang, bagaimana? Udah kita tuntasin aja, kita omelin dia, balas direspon dengan kemurkaan. Tapi kalau dari Allah, perintah Allah itu ada 4 di sini. Apa? Pertama, di ayat 109, perintah Allah menghadapi orang-orang yang kayak gini. Fa'fu, 1, wasfahu. Fa'fu, maafin. Wasfahu, berlapang dada. 2, maafkan dan berlapang dada. Ini masalah hati. Ya, hati kita berusaha memaafkan. Usahalah. Lapang dada. Lapang dada berarti meluaskan hati. Dengan cara yang Anda punya gitu loh. Baik dengan zikir atau dengan melihat sisi positifnya dari takdir, itu kan lapang hati jadinya. Nah, kemudian perintah yang ketiga, wa aqimus shalah. Tunaikan salat. Loh, Masya Allah, apa korelasi? Ya, korelasi luar biasa. Salat itu kan membuat hati kita rehat dan tenang. Salat itu kan termasuk zikir yang paling afdol. Karena di dalamnya ada Al-Quran dan zikir-zikir terbaik. Kemudian wa atuz zakah. Ityanuz zakah. Di sini ada 2 makna. Menunaikan zakat secara fikih, itu makna pertama. Ya zakat mal, zakat fitrah atau zakat fitr. Zakat pertanian kalau memang wajib ya. Tapi makna kedua ada nih. Wa atuz zakah, makna keduanya adalah bersihkan hati. Iya. Karena zakat itu maknanya tathhir, maknanya adalah pembersihan. Kenapa zakat disebut zakat? Karena dia membersihkan harta dari kotoran-kotorannya. Maka atuz zakat di sini makna keduanya membersihkan hati. Tuh. Ya. Sebenarnya ini empat perintah ini semuanya itu semua adalah perintah hati. Coba memaafkan hati. Berlaku insaf atau lapang dada hati. Salat ya harus pakai hati juga. Kemudian kalau yang keempat menunaikan zakat dimaknai dengan bersihkan hati, ya hati juga. Kenapa kok hati ya yang difokuskan? Padahal ini orang-orang sedang memerangi kita gitu. Orang itu sedang mengumandangkan peperangan, genderang perang, dan mensyiarkan di orang-orang lainnya aib-aib kita, keburukan kita. Kok kita malah disuruh memperbaiki hati? Kenapa begitu jemaah? Karena sejatinya kalau antum diperangi dengan sayur seperti itu, sasaran mereka itu adalah hati antum. Ya enggak, benar enggak? Sasaran mereka adalah hati. Gitu. Maka solusinya adalah perbaiki hati.
Jangan sampai keikut dengan tujuan mereka. Gitu jemaah. Ya. Kita baca lagi dulu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Al-Akhtab merupakan orang Yahudi yang paling dengki terhadap masyarakat Arab. Ini berarti ada sisi rasis, ya. Orang Yahudi itu sangat rasis jemaah. Dan rasisnya itu hasad, karena hasad. Dan hasadnya itu pada yang sejatinya akar keluarga mereka sendiri itu jemaah. Berasal dari root yang sama. Orang Yahudi ini hasadnya sama orang Arab. Enggak sama orang Sunda, enggak kenal mereka orang Sunda. Jauh banget, Sunda keturunan Sunda, Jawa, Madura, apalagi keturunan mana mereka enggak tahu dan enggak peduli juga. Tapi mereka hasadnya masih apa? Orang Arab. Apakah orang Yahudi hasad sama orang Persia? Enggak, itu beda, Persia beda lagi tuh. Kenapa Yahudi hasadnya sama Arab? Justru karena Yahudi ini mengetahui keutamaan orang Arab sebenarnya. Coba ada orang Yahudi ketemu orang Arab, menurut antum mana yang lebih berani? Atau belum pernah ketemu dua-duanya? Orang Arab, Pak. Orang Arab lebih berani. Tapi mana yang lebih licik? Lebih milih strategi licik siapa? Orang Yahudi. Strategi licik mereka. Dan tukang bohong serta tukang melanggar perjanjian orang Yahudi itu. Arab itu keturunan Nabi Ismail. Yahudi keturunan Bani Israel, artinya keturunan Nabi Ishak nantinya. Karena Ishak, Yakub, Israel. Ishak. Ismail, Ishak dari mana? Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti akarnya orang Arab sama orang Yahudi akarnya sama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini menunjukkan satu family tree itu sangat mungkin untuk hasad. Hasadnya dibilang apa? Hasadnya sebenarnya gini loh. Hasadnya di keduniaan. Padahal orang Arab ini mereka nggak ngejar dunia sebenarnya. Padahal asli orang-orang Yahudi memiliki ilmu yang lebih karena mereka ahli kitab. Dan orang-orang Arab tadinya buta huruf, nggak punya ilmu, cuman bisa dagang, kebun kurma, sama beternak, dah gitu dong. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Lah, terus orang Yahudi hasadnya di mana? Hasadnya adalah ketika turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan orang Arab asli, yang mana Nabi terakhir itu didambakan oleh Yahudi ada di ras mereka. Tapi niatan mereka untuk memiliki Nabi terakhir ini, kan udah di Taurat isyarat itu. Niatan mereka supaya mereka bisa menjelajah dunia, menguasai dunia. Itu tujuan duniawi mereka. Karena ternyata Allah kabulkan ke orang Arab, kesel mereka. Akhirnya, wah ini kita nggak bisa nih menguasai dunia. Karena pikiran mereka adalah, kalau Nabi terakhir itu di orang Arab, ini yang bakal menguasai dunia gitu loh. Maka mereka berusaha mencegah. Makanya kalau antum lihat, hirs mereka, betul-betul hirs itu, semangat mereka ke keduniaan luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, jadi paling dengki itu Yahudi sama masyarakat Arab. Karena Allah telah mengistimewakan mereka, masyarakat Arab, dengan mengutus Rasulnya itu Muhammad SAW. Selain itu, keduanya itu Huyai dan Abu Yasir, dua-dua orang Yahudi, paling gigih dalam menghalangi manusia dari memeluk Islam. Menghalangi orang dari memeluk Islam. Paling gigih itu. Ingat, kalau kita melihat, ada orang-orang yang menentang dakwah. Ada yang karena nggak tahu, karena merasa asing dakwah ini gitu misalnya. Tapi kalau antum lihat, ada orang yang sangat menentang dakwah, makin keras dia perlawanannya, menunjukkan dia pasti tahu kebenaran dakwah ini. Karena kenapa dia rela menentang sebegitunya? Hasad.
beberapa ustadz yang justru mengajarkan kebatilan, itu kencang banget perlawanannya terhadap dakwah yang mengajarkan sunnah. Ada sebabnya, bukan sebabnya hanya sebab materi pelajaran, bukan itu sebenarnya. Bukan hanya itu, tapi sebab asasinya adalah terancam keduniaannya, terancam amplopnya. Ini saya ngomong ini sebagai ustadz juga. Maka kalau ada seorang ustadz kesel sama ustadz lain dengan sebab amplop berkurang, ini berarti bukan karena pelajaran, tapi karena keduniaan. Ya begitu. Nah, amplop ini maksudnya keduniaan, yaitu fulus, penghormatan, dan seterusnya. Ya. Berkaitan dengan kedua orang tersebut, akhirnya turun dah ayat ini, wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum ba'da imanikum kuffara. Mereka ingin sekali mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah beriman. Karena apa? Hasadan min indi anfusihim. Karena dengki yang timbul dari diri mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Loh, pas ngerti hasad, pas nggak ngerti nggak ada hasad. Itulah yang menunjukkan bahwasanya orang yang dengki menunjukkan dia ngerti. Permusuhan karena ketidaktahuan itu bisa disembuhkan dengan tabayyun, klarifikasi, dan mengetahui. Oh gitu ya, maaf, afwan. Gitu kan? Tapi permusuhan karena kedengkian enggak bakal sembuh. Sampai dia bertaubat. Sampai dia melucuti kedengkiannya. Enggak bakal sembuh, Pak. Dan trek permusuhan orang karena enggak tahu dengan permusuhan karena kedengkian, cara memusuhinya juga beda. Itu akan terasa. Ya. Allah Ta'ala berfirman bahwa setelah kebenaran yang terang benderang di hadapan mereka dan tidak ada sedikit pun yang tidak mengetahuinya, tetapi kedengkian menyeret mereka kepada pengingkaran, maka Allah pun benar-benar mencela, menghina dan mencaci mereka, serta menyegerakan bagi Rasulullah dan juga orang yang beriman yang telah membenarkan, mengimani dan mengakui apa yang Allah turunkan kepada mereka dan yang diturunkan kepada orang sebelum mereka, kemuliaan, pahala yang besar dan pertolongannya. Justru orang-orang yang didengki ini, yaitu kaum muslimin, itu malah Allah Subhanahu wa taala segerakan kebaikan mereka, segerakan pertolongan untuk mereka, ditolong sama Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang dengki itu tidak ditolong oleh Allah. Dan justru orang yang didengki itu yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla selama sikapnya benar. Kemudian min 'indi anfusihim, Rabi' bin Anas mengatakan hal itu, yaitu hasad, dengki, itu berasal dari diri mereka sendiri. Jadi bukan dikreasikan dan disengaja oleh kaum muslimin yang didengki, bukan. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Abu Aliyah mengatakan, yaitu setelah mereka melihat dengan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah yang tertulis dalam kitab Taurat. Jadi di kitab Taurat ada itu tertulis, ya. Dan juga di kitab Injil. Jadi orang-orang Bani Israel itu tahu Nabi akhir namanya Muhammad atau Ahmad. Tapi di kitab Taurat atau Injil tidak disebutkan dari suku mana. Gitu loh. Jadi spekulasinya, kan Bani Israel kan Yahudi, Yahudi kan dari Bani Israel, enggak Yahudi ini yang kufur ya. Bani Israel itu kan dari zaman Nabi Yusuf dan seluruh saudaranya itu Bani Israel, karena Israel itu Nabi Yakub, bapaknya mereka semua. Nah, turun temurun dari Nabi Yusuf, nanti ada Nabi Musa, Nabi dan sampai Nabi Isa tuh Bani Israel semua tuh. Itu kan deretan nabi Rasulullah sini dan seterusnya. Kitab-kitab turun kepada mereka. Kitab paling besarnya Taurat, Nabi Musa, kemudian pada suatu saat nanti ada kitab Injil terhadap Nabi Isa alaihissalam. Dan di dua kitab besar tersebut termaktub nama Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Ya, sebagai Nabi terakhir. Yang akan menguasai umatnya, menguasai dunia, bumi ini, menguasai dunia ini. Nah, diberitahu dalam Taurat atau Injil namanya
Namun dan namanya dan juga areanya. Karena diberitahunya di Nabi terakhir ini akan muncul di daerah yang banyak perkebunan kurma. Yaitu daerah Madinah. Makanya mereka akhirnya eksodus ke Madinah, bukan ke Mekah, Pak. Mekah itu peternakan. Ya. Madinah itu persawitan lagi ya, persawitan. Apa namanya? Pertumbuhan, apa sih namanya? Perkebunan. Ya. Persawitan nih. Kurma jadi sawit. Agak mirip dikit memang. Nah, akhirnya mereka ke Madinah dan Khaybar. Makanya banyak tuh Yahudi situ. Nah, tapi dalam Taurat atau Injil tidak disebutkan dari ras mana Nabi terakhir ini. Dan mereka berspekulasi karena kepedean selama ini kan Nabi itu kan dari kalangan mereka. Nah, ini Nabi terakhir dari kalangan kita, tapi ayo kita ke daerah yang banyak pohon kurmanya supaya bayi Nabi terakhir ini lahir di tengah-tengah kita sesuai dengan Promised Land, versi Promised Land namanya negeri yang dijanjikan gitulah. Gitu. Ternyata udah eksodus besar-besaran, terus kemudian tinggal di sana, merakyat di Madinah dan Khaybar. Taunya Nabi yang dinanti justru dari masyarakat yang selama ini mereka rendahkan karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis, yaitu masyarakat Arab. Makin kesel mereka. Itu penyebab mereka sebel loh. Sampai sekarang. Ya. Lalu apa sih kalau kita ketemu orang kayak gini? Memerangi kita padahal kita nggak punya salah. Gitu loh. Memerangi kita hanya karena timbul hasad pada hati mereka sendiri. Apa sih solusinya? Apakah solusinya kita lawan? Jangan. Lawannya dengan hujah aja. Jangan lawan dengan apa. Karena fight fire with fire itu bukan solusi. Itu nambah. Ya. Dan juga ketika kita bertempur lawan api, jangan kemudian kita cemplungin diri ke api itu. Ya kita yang kebakar. Tapi fight fire with water, kan gitu. Lawanlah api dengan air. Ya. Dan air itu kan sejuk. Dan sejuk itu yang disebut di sini, fa'fu wasfahu wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sejuk semua tuh. Hasad itu kan sekam kedengkian yang panas. Belum lagi dendam dan seterusnya. Maka kalau dilawan dengan api juga, ia merebak kemana-mana. Tapi kalau dilawan dengan fa'fu, maafkan, wasfahu, lapang dada, wa aqimus shalah, tunaikan salat, wa atuz zakah, bersihkan diri dan zakat. Itu enak. Ya. Maka kata Allah, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi'amri. Dan dalam ayat di surat Ali Imran 186, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan juga kalian sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang ahli kitab sebelum kalian dari orang yang mempersekutukan Allah, yaitu musyrikin Quraisy, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Ya, ashabul fadilah, orang-orang yang memiliki keutamaan, gangguannya itu lebih. Gangguan untuk mereka lebih, ujian untuk mereka lebih. Maka kalau ujian seorang dari kita, ujian Anda bertambah, menunjukkan keutamaan Anda itu lebih sebenarnya. Makanya ditambah ujiannya. Kata Nabi SAW, wa innama yubtalal mar'u ala hasabi dinih. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar keagamaan dia. Fa in kana fi dinihi salabah zida fi bala'i. Kalau misalnya keimanannya itu tebal, ditambahin ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah khufifa anhu. Kalau misalnya di keagamaannya itu ringan, tipis agamanya, maka diringankan karena enggak bakal kuat dia. Maka kalau Allah Ta'ala menguji kita dengan suatu peristiwa yang menyakitkan hati, maka husnudzan kita adalah Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat kita. Berarti kita dianggap oleh Allah memiliki fadilah.
namun harus taubat dari dosa-dosa. Jangan terlalu pede, ya. Tadi kata Allah, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maafkanlah, lapang dadalah, biarkan mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Maka Rasulullah SAW melaksanakan untuk memberikan maaf seperti yang diperintahkan oleh Allah, sehingga Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin pada waktunya nanti memerangi mereka. Nah, perintah di sini perintah perang. Ada solusi yang akan Allah Ta'ala berikan. Ini konteksnya konteks khusus perang. Tapi kalau kita mau kiblatkan ke kehidupan, kita kan nggak ada peperangan sekarang. Nggak ada syariat perang langsung dengan senjata ini sekarang belum, nggak ada. Ya, jadi jangan kemudian ditafsirkan, wah kalau ada orang hasad pada kita, kita sabar aja sampai nanti Allah perintahkan kepada kita untuk membunuh mereka. Enggak gitu. Jadi amrullah di sini nanti kalau di kehidupan kita, keputusan Allah, takdir Allah, sistem atau jalan cerita yang akan Allah Ta'ala cerminkan di realita pada waktunya nanti. Kalau kita sabar, memaafkan, berlapang dada, istiqamah, tetap taat, walaupun mereka mencaci, membicarakan dan seterusnya, maka tunggu aja. Allah Ta'ala akan membuktikan kekuasaannya. Makanya kan setelahnya itu kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mampu, Maha kuasa atas segala sesuatu. Sabar wahai mukminin. Tenang, maafkan dan lapang dadalah. Allah itu Maha kuasa. Allah itu akan mendatangkan perintahnya, Allah akan mendatangkan takdirnya. Akan ada nanti dengan kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Anda tidak ngapa-ngapain, cukup sabar aja, cukup istiqomah aja, Allah akan beresin orang itu dengan cara Allah Azza wa Jalla. Itu baru seorang mukmin, Pak. Karena seringkali kalau kita merespon suatu keburukan dan suatu hasad dengan peperangan dari diri kita, dengan respon yang negatif juga, sebenarnya itu bentuk ketidaktawakalan pada Allah Azza wa Jalla. Bentuk mengandalkan diri kita dengan dendamnya kita. Dan orang yang menendam tidak pernah tawakal. Orang mendendam tidak pernah tawakal. Seandainya dia tawakal, akan sembuh dendamnya. Karena sikap tawakal dengan sikap dendam itu bertentangan, Pak. Bertentangan. Antum tidak akan melihat pendendam tawakal sama Allah pun ngakunya tawakal sama Allah. Enggak tawakal sama Allah. Karena tawakal pada Allah itu menyembuhkan penyakit hati, menyembuhkan dendam, dan membiarkan biar Allah Ta'ala yang mengurus dan semuanya. Maka nggak bisa bersatu antara intiqam dengan tawakul. Nggak bisa bersatu. Nah, taib. Kita mungkin menemukan di gerai kehidupan kita jemaah. Sebagian orang ketika berseteru tiba-tiba kesurupan dengan suatu penyakit yang disebut NPD. Narcissistic Personality Disorder. Itu bisa terjadi. Pernah dengar nggak Pak itu Pak? NPD, ya. NPD, Narcissistic. Iya, narcissistic. Iya, personality disorder. Ketika berseteru, ada orang tiba-tiba kesurupan dengan ini. Yang tingkahnya luar biasa buruknya. Ya. Itu bisa terjadi Pak. Mungkin mudah-mudahan nggak terjadi pada kita. Tapi kalau ternyata suatu ketika entah cerita orang terjadi atau Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya adalah gitu terjadi hal seperti ini, ada gangguan kepribadian pada pendendam yang memelihara dendamnya. Walaupun nggak selalu, tapi bisa aja untuk temukan hal-hal ini. Ya, pengidap gangguan kepribadian narcissistic personality disorder ini ada 5 ciri yang kalau kita ini mendapatkan lawan seteru kita ini seperti ini, maka ingat ayat ini Pak, atau nanti anak-anak Bapak atau anak Ibu ya, atau keluarga besar atau siapapun dari kita, diingat-ingat nih kajian ini, karena
penyakit seperti ini rentan di zaman media sosial sekarang. Narcissistic personality disorder. Yang pertama, orang seperti ini sangat reaktif terhadap kritik. Reaktif, dikritik nggak mau, dan apapun ya yang ia anggap atau tafsirkan sebagai evaluasi negatif terhadap kepribadian dan kinerjanya, itu sangat rentan dia, sangat sensitif gitu loh dengan kritikan orang. Ya, antum nggak ngapa-ngapain, itu kesal sendiri dia. Antum ngeliatin dia, ngerasa kayak sedang mengkritik dia gitu loh. Jadi sangat sensitif. Ya. Bahkan saking sensitifnya terhadap kritik, reaktifnya terhadap kritik, kadang-kadang cenderung berbohong. Ya. Ingat, orang pendendam, yang dendam itu rentan terkena mengidap penyakit ini tanpa disadari. Coba ada nggak orang pendendam, dendamnya kesumat, dan dia menerima kritik dengan lapang dada? Bisa nggak? Nggak bisa. Pasti ketika dikritik, antum jangan kayak gitu, akhi, nggak boleh dendam itu. Wah, antum nggak tahu urusan saya, kan gitu, lawan. Nah, ini tanda-tanda nih. Kalau kita berseteru sama orang seperti ini, ingat ayat-ayat ini jemaah. Kan ada orang seperti itu. Ya. Iya, dikhawatirkan jangan sampai kita yang kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kita pas lagi aman kayak gini, memang kita mengingkari, tapi kita nggak tahu ketika Allah uji, berseteru sama orang, jangan sampai kena penyakit kayak gini. Kemudian yang kedua, di antara sini, memiliki tingkat keamanan diri yang rendah. Karena sensitif. Diri itu nggak merasa aman. Tapi kadang-kadang dengan power dendam dan kekesalannya, merasa punya power, merasa powerful. Padahal sebenarnya self security-nya itu lemah gitu loh. Dia merasa selalu insecure dengan apapun. Karena mentalnya terganggu, Pak. Ya. Dari luar harga diri mereka tampak lebih tinggi dan lebih terjamin daripada orang lain. Ya. Namun bila diamati lebih dalam lagi, di balik permukaan status sosial, politik atau ekonomi yang tinggi tersebut, orang dengan pengidap NPD ini sebenarnya memiliki tingkat rasa tidak aman yang sangat tinggi. Ya. Jangan kira seseorang ketika menghardik dengan keras, apa namanya ini, ngapain nih? Ini ngapain sih, Pak? Menggebrak meja. Wah, bikin orang takut kan? Kadang-kadang hal itu hanyalah hasil dari hormon yang ingin dihasilkan. Dia ingin menghasilkan hormon keberanian yang untuk menutupi dan mengcoveri rasa tidak amannya diri dia. Betapa banyaknya orang menggertak bukan karena berani, tapi karena menutupi rasa takut dan ketidakamanan dirinya. Yang kalau misalnya kita balikkan dengan hujah atau kita diam, mati sendiri dia. Gitu, Pak. Ya. Dengan berbagai cara pengidap seperti ini terus-menerus didorong untuk membuktikan diri. Ya. Orang yang banyak membuktikan, orang yang banyak cerita tentang dirinya, orang yang banyak pengen membuktikan dirinya, menunjukkan dia itu sebenarnya nggak pede, nggak merasa aman. Jadi harus banyak membuktikan. Ya kan? Proof dan bukti itu kan semakin getol dia beri, itu menunjukkan semakin dia tuh nggak percaya dengan kebenaran yang ada pada dirinya. Ya. Maka dikatakan para pengidap NPD ini cenderung mencari pujian dan gemar untuk menyombongkan diri atau membuat tentang prestasinya. Seringkali berlebihan untuk dirinya. Kami tuh gini, saya tuh gini dan seterusnya. Nah, kalau kita punya lawan seperti ini, jangan udah ikuti ayat tadi aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, mau menang sendiri dan bersikap defensif. Mau menang sendiri, maunya keguean, keakuan, mau menang sendiri. Ya. Dikatakan bahwasanya
dibutuhkan upaya yang besar untuk melindungi ego yang tinggi. Orang kalau egonya tinggi, itu berarti dia harus mengeluarkan effort yang besar untuk melindungi egonya itu. Yang sebenarnya ego tersebut rapuh. Segala keakuan itu adalah kerapuhan, Pak. Segala keguean itu adalah kerapuhan. Dan segala kekuatan itu dari Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang mengandalkan dirinya, maka sebenarnya dia sedang mengandalkan kerapuhan. Dan orang yang mau menang sendiri, pada hakikatnya dia itu orang yang rapuh, makanya sensitif, makanya mudah reaktif. Jangan kira orang yang mudah reaktif itu kuat. Lah. Orang ini malah diselengkat sedikit jatuh sebenarnya. Iya. Sementara kata Nabi apa? Laisa syadidu bisur'ah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pandai bergelut, yang mudah reaksi melawan orang apa-apa gampar, enggak. Itu bukan syadid. Kata Nabi SAW, syadid dari segi syar'i dan sikap itu adalah yang masih mengontrol diri dengan baik, yang memiliki nafsu, berarti kan milkun nafs, masih memiliki dirinya. Namanya memiliki bisa mengontrol dengan baik. Ketika marah, dia tetap memiliki dirinya, enggak kalap. Gitu. Ya. Ada enggak orang yang sabar, enggak kalapan, tapi dia gerdak-gerdak? Ya, ini berlawanan. Orang yang sabar, tenang, itu malah yang lebih menjerumuskan sebenarnya. Karena lebih tenang, lebih kuat. Itu yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu, kalau marah, memang tampak di raut wajahnya. Tapi ingat, beliau itu bukan karena pengen membuat orang kesel, sama membuat orang ketakutan, bukan. Karena saking seringnya Rasulullah senyum, sampai kalau nggak suka tuh kelihatan banget, Pak. Saking mulianya akhlak Rasulullah SAW. Pak gini loh Pak, kalau ada raut wajah, muka orang nih, jarang senyum. Ketika dia marah, orang mikir, ya emang kayak gitu mukanya. Ya enggak Pak? Tapi ketika kita lihat ada orang rajin senyum, ketemu, ketika nggak suka, ketika kesel, dia berusaha nyimpen kekesalannya itu, tapi karena kebiasaan senyum, sekali nggak senyum, orang, antum marah ya mana? Kan gitu. Ya enggak? Orang yang misalnya ngomongnya tuh ceplas-ceplos, suka gertak, mana kau? Itu biasa aja. Orang yang ngerti, oh dia udah biasa kayak gitu. Apa bedanya dengan marah? Ya sama aja. Tapi kalau yang dari awal memang karakternya, mau kemana mas? Ketika dia bilang, mau kemana mas? Pasti lagi marah dia. Ketahuan, beda ketahuan. Ya, karakter. Nah, hati-hati nih kalau ketemu dengan lawan yang mau menang sendiri dan bersikap defensif, yaitu harus mempertahankan dirinya. Itu menunjukkan kerapuhan, Pak. Menunjukkan kerapuhan. Ya. Yang keempat, mudah marah atau meledak bila menghadapi sudut pandang yang berbeda. Mudah marah, mudah meledak. Ada sudut pandang berbeda, nggak terima dia. Nah ini NPD. Di antara ciri-cirinya. Walaupun nggak semuanya kayak gini, ya. Maksudnya nggak semua orang yang mudah marah atau meledak berarti dia pengidap, nggak semuanya Pak. Ini cuma ciri-ciri saja. Jadi jangan langsung kita vonis wah ini mengidap, ini nggak semuanya. Cuman jika kita ketemu dengan orang-orang seperti ini, kita punya sikap Pak. Ya jadi gangguan kepribadian tersebut biasanya bereaksi dengan emosi yang memanas ketika orang lain membawa rasa tidak aman terhadap mereka. Ya, jadi nggak merasa aman. Jadi karena nggak merasa aman inilah membuat mudah marah. Ya kita aja Pak, misalnya agak sedikit sakit gigi gitu loh, kan agak emosi jadinya. Radang sedikit, meradang, marah. Kenapa? Karena penyakit ini membuat kita tuh ngerasa insecure. Makanya emosi kita meningkat gitu. Hipertensi darah tinggi karena ada kekhawatiran, nggak enak. Makanya amarah meningkat. Merasa tidak aman. Banyak sekali orang yang marah berlebihan karena tidak amannya perasaan dia gitu loh. Yang kelima,
ini sangat rentan, sangat banyak. Pengidap NPD sangat menjadi trademark mereka, merendahkan orang lain. Sebagian orang merendahkan orang lain karena memang orang yang direndahkan itu memang rendahan. Nah, itu wajar. Ya, itu emang kenyataan. Tapi ini merendahkan orang lain karena apa? Menyembunyikan kekurangan dirinya. Gitu. Menyembunyikan kesalahan dirinya dengan menimpalkan pada orang lain. Itu kalau ketemu kayak gitu hati-hati. Antum gak salah apa-apa, padahal dia yang salah. Lah antum yang dituding. Itu terjadi pada masyarakat di sebagian orang. Antum gak apa-apa, gak ngapa-ngapain. Padahal dia yang berkasus. Tapi antumlah yang dituding sebagai orang yang berkasus. Ini juga pengidapnya. Bahaya banget itu. Nah, tapi ya kalau memang kita dituding kemudian akhirnya orang terhasut, ya kita boleh memberikan klarifikasi. Saya enggak seperti itu hak kita. Tetapi yang pasti ikuti manhaj Al-Quran. Orang seperti ini kalau dilawan dengan api, wah capek. Malah antum ikutan nanti, sama juga penyakitnya. Tapi ingat tadi apa? Fa'fu, maafin. Maafin di sini bukan berarti maafin di sini tajawuz, itu udah lewatin aja gitu loh. Maafin tuh lewatin, Pak. Bukan berarti maafin ini kita nggak boleh mendoakan keburukan buat dia, bukan. Karena dia zalim sama kita. Kita boleh doakan keburukan setimpal. Ya Allah, balaslah dia dengan balas setimpal, boleh. Maafin di sini tajawuz. Udah lampaui aja urusan dia. Antum fokus aja pada hal-hal yang memperbaiki hati antum. Wasfah, lapang dada, cari topik-topik lain. Belajarlah ilmu syar'i, beramal solehlah yang banyak sehingga bisa melupakan omong-omong mereka. Wa aqimus shalah, perbanyak salat tuh. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat atau perbaikilah hati antum. Nah, kadang-kadang kalau kita berseteru sama orang seperti ini, terus kita udah menegakkan 4 perintah Allah ini, tapi kan secara zahirnya kadang kita berpikir gini, saya udah jelek-jelekin, kehormatan saya udah direndahin, itu orang masih aja kayak gitu sama saya, apa ya benefitnya buat saya gitu loh. Kan gitu. Saya udah sabar, udah enggak saya balas cercaannya, saya cuma beramal aja lah sekarang. Tapi masa gini terus sih? Kata Allah apa? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kebaikan apapun yang kamu lakukan untuk dirimu, maka kamu akan menemukan pahala dan ganjaran di sisi Allah. Jadi artinya apa? Ketika kita berusaha memaafkan, ketika kita berusaha berlapang dada, ketika kita sholat, ketika kita memperbaiki hati, itu semua dilakukan karena ingin mendapat ridha Allah itu. Ya, bukan hanya sebatas pengalihan isu saja, tapi karena mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang bisa membuat hati kita tenang dan istiqomah. Dan itu insya Allah yang membuat pendendam-pendendam dan orang hasad itu enggak bisa banyak bergerak untuk menjatuhkan antum. Ini kuncinya jemaah. Ya. Kuncinya seperti itu. Ya. Allah yang akan membentengi antum. Allah akan menjaga antum. Ketika antum melakukan 4 perintah ini karena Allah. Ingat, karena Allah. Bukan hanya karena pengalihan isu. Karena kalau pengalihan isu saja, setan itu masih mau menggerogoti terus. Setan itu sangat sulit menggerogoti orang ikhlas. Makanya kata iblis dihikatkan oleh Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku pasti akan menjerumuskan mereka semua kecuali hamba-hambamu terpilih karena ikhlas mereka. Jadi kalau ikhlas dengan menjalankan ini semua, insya Allah. Maka terutama ibu-ibu nih, kadang ibu-ibu kalau misalnya ketemu sama seorang atau beberapa ummahat yang hasadnya minta ampun dan black campaign, kemudian memfitnah sana sini, kan capek bu klarifikasi. Ya, jangan dilawan dengan ghibah juga. Udah. Ada sebuah pernyataan dari salaf. Ada sifat namanya hilm.
Hilm itu tidak responsif terhadap keburukan orang, itu hilm. Ya. Kata sebagian dari ahli hikmah, dari salaf saleh, ya, ganjaran pertama untuk sikap hilm tidak responsif adalah pembelaan Allah melalui orang-orang terhadapnya. Paham nggak maksudnya, Pak? Belum. Gini. Misalnya, Pak, antum qadarullah ada seorang hasad sama antum. Kemudian orang itu mengkampanyekan negatif tentang antum, menjelek-jelekan antum, memfitnah antum, menghibahi antum sampai masyarakat tahu. Antum nggak merespon. Maksudnya nggak merespon di sini, ya klarifikasi boleh, tapi antum nggak membalas dengan fitnahan baru, nggak membalas dengan mencederai aibnya dia, nggak. Antum jawab, saya tidak begitu, maaf, dah. Dan antum tetap istiqomah aja, udah jalanin aja ketaatan pada Allah, udah selesai. Maka ganjaran pertama dari Allah Ta'ala untuk antum adalah Allah Ta'ala akan menjadikan hati-hati orang-orang masyarakat itu membela antum tanpa antum sadari. Itu sebelum ganjaran akhirat. Antum percaya sama Allah? Beneran? Coba Nabi Muhammad SAW gak difitnah kayak gimana sih? Tapi lihat, apakah fitnah itu berhasil untuk membuat kaum musyrikin berjaya ya emang kemudian terusir dari Mekah karena kondisi. Tapi kan suatu saat pembelanya adalah Allah dan kemudian malah justru orang-orang Mekah jadi masuk Islam nanti suatu saat. Taif memang terjadi fitnah. Rasulullah SAW dakwah di sana diusir, dilempari batu sampai berdarah kakinya. Tapi pada waktunya justru Taif kemudian masuk Islam semua pada waktunya. Itu ganjaran pertama itu dari Allah Azza wa Jalla. Padahal Rasulullah apakah merespon? Misalnya Rasulullah diusir kan, terus dilempari batu tuh sampai kakinya berdarah. Apakah Rasulullah respon juga pas lempar batu juga? Ayo tawuran? Enggak. Melainkan Rasul pulang ke Mekah dengan keadaan sedih. Tapi lihat pada waktunya kemudian Taif malah jadi daerah Islam, semua Islam semua. Pada waktunya. Tapi itu butuh kesabaran dan waktu. Ya. Hatta ya'ti Allahu bi amrih. Allah Ta'ala akan punya takdir nanti. Yang kita itu enggak sangka, oh ternyata subhanallah bisa seperti itu. Ya. Nah, apa yang kalian berikan, amalkan untuk diri kalian dari kebaikan, kalian akan mendapatkannya di sisi Allah. Ganjaran di akhirat. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau kita menghadapi permusuhan orang yang hasad pada kita, kalau kita respon dengan keburukan juga, itu bukan syariat. Tapi kalau kita sabar, memaafkan, istiqomah terus, ketahuilah Allah tidak lengah terhadap suatu amalan yang dikerjakan seseorang. Tidak pula Allah menyanyiakannya. Ya. Begitu pula baik amal kebaikan maupun kejahatan. Enggak Allah sia-siakan. Yang baik Allah ganjari, yang jahat Allah balas. Dan dia itu Allah akan memberikan balasan kepada setiap hambanya sesuai dengan amal perbuatannya. Lihat orang-orang Yahudi. Apakah mereka berkembang dari segi keyahudian atau lebih banyak muslimin sekarang? Jauh lebih banyak muslimin. Ya, itu keberkahan yang Allah berikan kepada Islam ini. Ya, begitu yang bisa kita sampaikan dari tafsir surat Al-Baqarah 109 110. Mudah-mudahan manfaat. Kita lanjutkan insyaallah dengan kitab Sunan Nasa'i setelah ini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.